Bidan Aisyah dan orang Limun. Aisyah Askadina, bidan yang baru saja lulus menjadi aparatur sipil negara. Hari ini, untuk pertama kalinya ia menginjakkan kaki di tanah Kendawangan, kota kecil di ujung selatan Provinsi Kalimantan Barat. Masih terngiang pesan Bude Nana tadi pagi. Kamu hati-hati ya, Kendawangan itu terkenal angker. Hati-hati pas lewat daerah Padang 12. Kalau ada yang meminta tumpangan, kamu jangan berhenti. Bisa jadi itu adalah orang limunan. Nanti kamu dibawa ke alam mereka dan gak akan bisa pulang ke alam nyata. Masa sih, Bude? Aisyah mengerutkan dahi. Iya, Syah. Di Padang 12 itu ada kota goib yang tak kasat mata. Menurut pandangan manusia awam seperti kita, di sana hanya hamparan padang rumput biasa yang dipenuhi dengan ilalang dan pohon pinus saja. Timpa Raivan, saudara sepupunya. Tapi mereka nggak ganggu kan? Nggak sih, cuma itu kamu harus selalu berhati-hati. Jangan mudah akrab dengan orang yang baru dikenal. Sholat dijaga, jangan sampai bolong-bolong. Seru Bude. Iya Bude, Aisyah akan selalu hati-hati. Aisyah pamit ya Bude. Assalamualaikum. Aisyah mencium punggung tangan Bude. Waalaikumsalam. Hati-hati, jawab Bude. Bude Nana menyuruh Raivan untuk mengantar Aisyah ke sana. Butuh waktu 2 jam perjalanan dengan sepeda motor untuk sampai di kecamatan Kendawangan. Kedua sepupu itu berpacu dengan kendaraan masing-masing. Raivan berada di depan, sedang Aisyah mengikuti dari belakang. 1 jam perjalanan sudah terlewati. Kini mereka sedang melewati daerah Padang 12 yang katanya angker itu. Aisyah memperlambat laju sepeda motornya sambil melihat ke sekeliling. Di kiri dan di kanan jalan memang dipenuhi hamparan pohon pinus dan rumput ilalang dengan pasir berwarna putih di bawahnya. Tiba-tiba saja ia melihat seorang anak laki-laki yang sedang berjalan di sisi kiri jalan. Kemudian Aisyah menghentikan motor dan si anak langsung menghampirinya. Mau kemana kak? Boleh numpang gak? Sapa si anak. Saya celingukan, ia heran. Dari mana datangnya anak kecil itu? Raivan sepupunya juga sudah tidak terlihat lagi. Ia tertinggal jauh di belakang. Memangnya adik mau kemana? Orang tua kamu di mana? Tanya Aisyah heran. Mau ke minimarket kak? Ibu dan bapak ada di rumah, jawab si anak sambil menunjuk ke arah hutan pinus. Aisyah bergidik sambil melihat arah telunjuk si anak. Ia menelan ludah, tapi karena kasihan sama si anak, ia mempersilahkan juga dia naik ke boncengan motor. Kalau ada minimarket, berhenti ya kak, ujar si anak. Iya dik, Aisyah menjawab sambil tersenyum. Aisyah terus memacu motor sambil mencari minimarket. Di daerah Padang 12 memang sepi, tak ada rumah penduduk, apalagi minimarket. 30 menit perjalanan, ia masih belum menemukan minimarket yang dimaksud. Hingga tak terasa mereka telah sampai di kecamatan Kendawangan. Aisyah, kemana saja kamu? Panggil Raivan di pinggir jalan. Aisyah menghentikan motor di samping motor Raivan. Rai, minimarket di mana ya? Aisyah menyipitkan mata sambil menyeka keringat di dahi. Cuaca siang ini cukup panas. Mau beli apa, Syah? Tanya Raivan. Bukan aku, tapi dia. Aisyah menoleh ke boncengan belakang motornya. Siapa? Raivan mendelik. Aisyah celingkungan mencari anak laki-laki yang diboncengnya sedari tadi. Tadi ada seorang anak laki-laki yang menumpang dan minta diantar ke minimarket.
Tapi kok sekarang dia malah nggak ada, ucapnya dengan jantung berdebar dan bulu kuduk yang merinding. Kapan, Sya? Dari tadi aku nggak melihat siapapun. Raipan mengerutkan dahinya heran. Astagfirullahaladzim, aku jadi merinding, Rai. Aisyah menatap Raipan dengan ngeri. Ya sudahlah, mungkin anak kecil itu hanya khayalan kamu saja. Kita sudah sampai. Sebelum mencari kontrakan, beli makan dulu. Raipan menepuk pundak sepupunya itu. Setelah melepas lelah dan makan siang, kedua saudara sepupu ini mendatangi rumah Pak RT setempat dan memperkenalkan diri. Singkat cerita, kini Aisyah telah menempati rumah kontrakan yang tidak begitu jauh dari tempat kerjanya. Hanya butuh waktu 5 menit saja. Sehari setelah itu, Raipan pamit pulang ke kota Ketapang. Seminggu sudah Aisyah berada di Kendawangan. Ia mulai akrab dengan rekan kerja dan para tetangga sekitar kontrakan. Malam ini memang agak sepi, baru jam 8:30, tapi suara kendaraan di jalanan sudah tidak terdengar. Aisyah segera menuju kamar dan tidur. Di antara lelap dan terjaga, terdengar sayup-sayup suara pintu rumah diketuk seseorang. Siapa yang datang malam-malam begini? Batinnya. Aisyah membuka mata dan meraih ponsel untuk melihat waktu. Pukul 00.37, siapa sih? Gumamnya sambil beringsut dari tempat tidur. Assalamualaikum, Bu Bidan, tolong, Bu. Terdengar suara seorang laki-laki dari depan pintu. Waalaikumsalam, siapa ya? Tanya Aisyah sambil mencoba mengintip dari kaca jendela. Saya Rudi, warga desa sebelah. Istri saya mau melahirkan. Tolong, Bu, jawab pria itu. Aisyah langsung membuka pintu. Seorang pria yang kira-kira berumur 30-an tampak berdiri cemas sambil menatapnya. Bu Bidan, istri saya mau melahirkan. Tolong, Bu, ucap pria yang bernama Rudi itu dengan raut wajah memohon bercampur panik. Istrinya di mana, Bang? Tanya Aisyah celingukan. Ada di rumah. Dia nggak kuat mau saya bawa ke sini. Saya mohon Bu Bidan, tolong selamatkan anak dan istri saya. Iya, Bang, tunggu sebentar. Saya ambil tas dulu, ucap Aisyah ikutan panik. Dengan cepat, Aisyah segera meraih jaket, jilbab instan, dan tas peralatan. Ayo, Bang, ujarnya sambil mengunci pintu rumah. Ayo, Bu Bidan. Rudi mempersilahkan Aisyah naik ke motornya. Setelah itu, mereka melaju di kegelapan malam, kemudian melintasi jalan yang terasa asing baginya. Tak lama kemudian, keduanya pun sampai di sebuah rumah sederhana milik Rudi. Ayo, Bu Bidan, istri saya ada di kamar, ujarnya sambil berjalan cepat menuju ruangan kamar. Aduh, Bang, sakit, rintih sang istri sambil berbaring di tempat tidur. Sabar, Dik, ini abang sudah bawa Bu Bidan. Ia langsung duduk di samping si istri. Aisyah langsung mengeluarkan peralatan dari tas dan siap memeriksa pasiennya. Saya periksa dulu ya, Mbak, ujar Aisyah sambil memegang perut buncit si istri dan kemudian menyuruhnya menekukkan lutut untuk memeriksa pembukaan. Segera siapkan air panas, Bang. Kemudian pakaian bayinya juga disiapkan. Istri abang akan segera melahirkan. Pembukaan sudah lengkap. Rudi langsung menuruti perintah Aisyah. Kemudian Aisyah langsung memberi komando kepada si istri untuk mengejan. Semua peralatan sudah disiapkan. Si suami juga sudah berada di sini, menggenggam tangan si istri sambil menyemangatinya.
Tak butuh waktu lama, tangis bayi pun menggema. Alhamdulillah, bayinya sehat dan berjenis kelamin perempuan, ucap Aisyah senang sambil menggunting tali pusarnya. 30 menit kemudian, semuanya sudah beres dikerjakan. Si ibu sudah selesai dibersihkan dan diberi obat. Si bayi juga sudah berbaring sambil belajar minum ASI. Terima kasih, Bu Bidan, sudah menolong persalinan istri saya. Kami berhutang budi pada ibu, ujar Rudi. Sama-sama, Bang. Ini sudah kewajiban dan pekerjaan saya. Semuanya sudah beres, saya mohon diri, kata Aisyah sambil menenteng tas. Bu Bidan, kami tidak punya uang untuk membayar ibu. Kami cuma punya ini, terimalah. Rudi memberikan sebuah kunyit di tangan bidan Aisyah. Aisyah sedikit tersenyum sambil memandang kunyit itu. Gak apa-apa, Bang. Saya gak menuntut bayaran. Saya ikhlas menolong kalian. Aisyah mengembalikan kunyit itu ke tangan Rudi. Kunyit ini buat Bu Bidan. Saya akan merasa tidak enak kalau ibu sampai menolaknya. Rudi memaksa. Oke, baiklah. Saya akan terima. Segera dimasukkannya ke dalam tas kunyit itu, karena tak enak hati kalau menolak pemberian. Kemudian Rudi mengantar Aisyah kembali ke rumah kontrakan. Kali ini perjalanan terasa cepat sekali sampainya. Motor yang ditumpangi Aisyah terasa melayang di udara. Ah, ini pasti hanya perasaanku saja, batin Aisyah sambil turun dari motor Rudi. Keesokan harinya, Aisyah sudah bersiap untuk pulang ke Ketapang. Raipan sudah datang menjemput. Kini mereka sudah berada di jalanan, melintasi daerah Padang 12. Aisyah menyipitkan mata kala melihat seorang pria dan istri yang sedang menggendong bayi melambaikan tangan sembari tersenyum kepadanya. Itu Rudi dan istrinya. Kok anaknya udah dibawa kemana-mana gitu? Berhenti sebentar, Rai, ujar Aisyah sambil menepuk pundak Raipan. Kenapa sih, Sya? Raipan menghentikan motornya. Itu pasien yang aku bantu bersalin tadi malam. Kok anaknya udah digendong kemana-mana gitu? Aisyah menunjuk ke hamparan pohon pinus di sisi kiri jalan. Mana, Sa? Gak ada apa-apa kok di situ. Ah, ya sudah, kita lanjutkan perjalanan. Raipan geleng-geleng kepala. Aisyah menggigit bibir dan malas berdebat dengan Raipan. Padahal ia jelas melihat Rudi beserta anak dan istrinya tadi sedang berdiri di antara hamparan hutan pinus di daerah Padang 12 itu. Sesampainya di rumah Bude, Aisyah langsung menceritakan semuanya kepada wanita parubaya itu. Tentang si anak laki-laki yang menumpang dan minta diantar ke minimarket. Juga tentang pasien bersalin yang ditolongnya tadi malam. Mana kunyit yang kamu maksud itu, Sya? Tanya Bude. Aisyah langsung mengambil tas peralatan yang selalu dibawa kemanapun itu dan mengambil kunyit pemberian Rudi. Bude, kok kunyitnya bisa berubah jadi emas begini? Padahal jelas banget tadi malam itu. Ini kunyit. Aisyah mengerutkan dahi heran. Gak salah lagi Aisyah. Keluarga yang kamu tolong tadi malam itu adalah orang Limunan, bangsa goib yang mendiami daerah Padang 12. Jelas, Bude. Astagfirullahaladzim. Jadi mereka hantu, Bude, jerit Aisyah sambil memegangi bulu kuduk yang terasa merinding. Ya, sejenis makhluk goib. Tapi alhamdulillah kamu bisa kembali dengan selamat dari kota itu dan tidak apa-apa kan? Ujar Bole sambil memeluk keponakannya. Kepercayaan orang Ketapang, Kalimantan Barat, orang Limunan nyata adanya. Hanya orang tertentu dan berhati bersih yang bisa menjumpai mereka. Orang Limun digambarkan wujudnya hampir sama dengan manusia pada umumnya.
Perbedaannya adalah orang Limun tidak memiliki belahan di bagian bawah hidung dan atas bibir. Sebagian masyarakat percaya kalau orang Limun adalah keturunan dari malaikat Harut dan Marut, sehingga orang Limun memiliki sifat yang suci dan taat beribadah. Orang-orang juga mempercayai jika bangsa Limun adalah jin muslim yang telah mendiami Padang 12 sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Dikisahkan juga jika orang Limun memiliki kehidupan sehari-hari layaknya manusia biasa. Mereka menjalani kehidupan yang mewah di Padang 12. Kota tersebut kabarnya memiliki wilayah yang bersih, nyaman, indah, serta mewah. Tamat.